Sobat Kabaroto, ketemu lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Sekarang aku lagi ada di JHL Auto Jeep Station. Mungkin Sobat Kabaroto udah ngintip-ngintip. Di belakang aku ada mobil Jeep. Nanti aku bakalan nge-review ini dan tonton terus ya. Nah, sebelum aku mulai nge-review Jeep Wrangler Rubicon GL ini, kita lihat dulu penjelasan dari pihak JHL Auto. Ya, jadi yang kita lihat sekarang ini ialah varian tertinggi dari Jeep Wrangler, yaitu Rubicon. Ini udah nomor angka 2020, versi yang terbaru. Dan perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya itu ialah yang jelas Rubicon sekarang udah full LED untuk lampu. Depan belakang semuanya udah full LED. Dan ban yang dipergunakan sekarang juga sudah menggunakan ban MT dengan merek BF Goodrich. Dan juga kap mesin seperti ini yang di JK sebelumnya ini menjadi aksesoris, sekarang sudah menjadi standar untuk versi Rubicon JL Wrangler. Dan untuk versi sekarang ini, untuk JL baik tipe Sport, Sahara, dan Rubicon sudah menggunakan sensor parkir dan juga kamera mundur. Khusus untuk tipe Rubicon sekarang sudah menggunakan GPS. Sebagai informasi, kita di JHL Auto itu sebagai dealer resmi untuk merek Jeep. Kita juga mempunyai custom garage dan juga kita mempunyai bengkel resmi. Seperti yang kita tahu, semua customer yang membeli mobil Jeep itu rata-rata ada sedikit maupun banyak modifikasi yang dilakukan. Seperti di mobil ini sudah ada LED bar. Dan rata-rata yang lain sudah menggunakan lift kit untuk sebagai modifikasi atau mengganti ban dengan ukuran yang lebih besar. Kita mulai dari eksteriornya. Kalau bagian depan ini, bagian grill masih sama kayak Jeep-Jeep sebelumnya, karena ini emang ciri khas dari Jeep. Terus lampunya, dia ada headlamp, DRL, dan fog lamp. Itu udah LED semua termasuk di lampu belakang. Untuk bagian fender sama bumpernya, di Indonesia itu nggak nyambung, jadi di beberapa negara lain tuh bumper sama fender itu nyambung karena mereka punya peraturan terkait hal tersebut. Misalnya mobil ini nabrak seseorang nggak masuk ke dalam sini, tapi berhubung di Indonesia nggak ada peraturan tersebut, jadi dibikin fender dan bumpernya terpisah. Ini sesuai dengan pabrikan dari Amerikanya langsung, jadi di Amerika juga bentukannya seperti ini. Nah, untuk di bagian kap, di mobil ini juga ada air intake-nya. Jadi di tipe-tipe sebelumnya kayak di JK, bukan ini kan JL. Nah, yang di JK itu dijadikan aksesori, tapi kalau mobil ini yang JL udah jadi standarnya. Nah, ada lagi di toe hook. Ini tuh juga cuman ada di JL dan warnanya ciri khas memang yang warna merah gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian sudut fender ada aksen bergerigi seperti ini yang mempermanis penampilan dari Jeep Wrangler Rubicon GL. Nah, untuk bagian kaki-kakinya Jeep Wrangler Rubicon GL ini pakai ban mati range mereknya Goodrich dengan profil ban 255/75. Untuk peleknya berukuran 17 inci, dual tone. Di bagian dalamnya itu warna hitam dan di bagian luarnya itu warna silver. Dan uniknya di peleknya juga ada logo warna merah, ini Jeep Willys. Pelek ini udah dipakein logo tersebut dari tahun 2015 di JK. Nah, sekarang udah jadi standarnya nih. Untuk ban serepnya yang di belakang juga sama persis seperti yang digunakan dari mulai profil bannya, terus peleknya juga sama persis, dan di sini ada kamera parkir di belakang, di tengah. Ini udah ada kamera parkirnya. Terus di atas ini ada stop lamp. Ini adjustable, jadi bisa dinaik turunin. Nah, kalau Sobat Kabaroto pakai ban serep yang misalnya lebih besar, ini bisa dinaikin jadi stop lampnya tetap kelihatan.
Terus karena ada kamera belakang, di sini juga ada sensor parkir, ada 4 di belakang. Nah, sekarang kita lihat interiornya kayak gimana. Oh ya, sebelum masuk, ini udah keyless mobilnya, jadi udah modern banget, udah keyless, tapi di sini juga masih ada kontak kunci konvensionalnya. Nah, karena mobil ini nggak ada footstepnya, jadi sini udah ada gang-gangnya untuk bantu kita naik ke dalam mobil. Interiornya didominasi dengan warna hitam dan aksen merah, kayak di dashboard ini. Itu ada aksen merah, terus jahitan-jahitan dan nama Rubiconnya di jok ini juga warnanya merah. Terus hampir keseluruhan udah dibalut dengan kulit. Jadi udah emang mewah banget dibikinnya, dan setir, dashboard itu soft touch, trim pintu juga. Trim pintunya Jeep itu kan emang minimalis banget ya, jarang banget ada tombol-tombol. Nah, untuk power window pun ada di bagian konsol tengah sini, di bawah head unit. Ini head unitnya berukuran 8,4 inci, dan kalau dinyalain ada berbagai macam fitur yang bisa kita pakai selama perjalanan. Ini ada media, bisa radio AM FM, terus Bluetooth juga. Ada USB sama AUX juga yang bisa dipilih. Terus kalau misalkan kita pencet yang apps ini, di sini akan muncul semuanya. Jadi kalau apps itu seolah-olah kayak menu gitu. Jadi semuanya akan kelihatan di sini, pilihannya ada apa aja, dari mulai projection manager, off-road page, app manager, backup cam, ya tapi belum bisa nih, mirror dimmer, terus media yang tadi, climate control, navigation, di sini juga udah bisa map, terus phone untuk tersambung sama smartphone, terus di sini ada setting sama audio setting. Terus bisa diatur juga, monitornya itu memperlihatkan kamera belakang tanpa kita mundur, jadi nggak perlu di air. Itu kita bisa ngeliat di belakang ada apaan kalau disetting ke kamera belakang. Terus di bawahnya ada pengaturan AC. Di sini pakai tombol putar. Terus di bawah pengaturan AC yang masih nyambung jadi satu slot, itu ada screen off, ada roll mitigation, ada traction control sama eye stop. Di sini juga ada lampu hazard. Turun di bawah AC di sebelah tombol-tombol power window, ini ada tulisan kotak media. Kalau kita buka, ini ada AUX sama ada port USB. Di bagian bawah konsol tengah ini ada fitur-fitur yang bisa dipakai waktu 4x4-nya aktif. Yang ini pertama ada sway bar. Fitur sway bar digunakan ketika 4x4-nya aktif supaya kokpitnya itu tetap lurus. Nah, yang di sini ada tombol rock track. Ini digunakan juga ketika 4x4-nya aktif. Itu saat off-road, medan yang dilalui kan nggak rata, bisa terlalu miring ke kanan atau miring ke kiri. Ketika di medan seperti itu dan rock track-nya diaktifkan, ban akan memberikan tenaga sesuai yang dibutuhkan ke ban yang membutuhkan. Di sini transmisinya ada dua, ada transmisi yang buat on-road, terus yang di sini ada yang buat off-road yang 4x4-nya. Nah, kita lihat dari fitur-fiturnya yang ada, bahkan penampilannya mobil ini memang udah didesain modern. Jadi Jeep udah nggak menjual mobil ini untuk off-road doang, jadi di on-road itu juga enak dibawa jalan. Instrumen clusternya menampilkan beberapa informasi seperti speedometer, RPM, transmisi otomatis, dan transmisi 4x4-nya. Jadi atapnya Jeep Wrangler Rubicon JL ini bisa dibuka, tapi harus dengan tools, alat-alat besar. Jadi di sini tuh bisa dibuka di sini, bagian sini itu bisa kebuka sampai di bagian belakangnya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang nih, di baris keduanya, karena ini ada 4 pintu. Yuk. Untuk di baris kedua bisa menampung 3 orang.
Terus yang di tengah ini juga bisa jadi armrest, tapi uniknya dia headrestnya juga ikut turun sebagai tempat cup holdernya. Dan untuk posisi duduk yang seperti ini udah maksimal, jadi udah nggak bisa diturunin lagi. Untuk di bagian sisi jok, ini ada untuk tombol tuas, ada tuas untuk headrest maupun joknya. Di belakang konsol tengah juga ada AC, jadi di bagian belakang ini orang-orang yang duduk di baris kedua jadi nggak kegerahan. Terus untuk power window juga di bagian tengah, di konsol tengah pengaturannya, tombol-tombolnya. Di bawahnya lagi ada buat colokan charger 230 volt 150 watt. Jadi bukan USB lagi tapi colokan. Jok di baris kedua ini juga bisa dilipat dan hasilnya rata lantai. Jeep Wrangler Rubicon GL punya kapasitas mesin 2000 cc dan sudah turbo. Dengan kapasitas tersebut bisa menghasilkan tenaga 270 dk di 5250 rpm dan torsinya 400 Nm di 3000 rpm. Jeep Wrangler Rubicon GL punya 10 pilihan warna, yaitu Firecracker Red, Punk and Metallic, Granite Crystal Metallic, Ocean Blue Metallic, Billet Silver Metallic, Mojito, Bright White, Black, Stingray, dan yang terakhir Hella Yella, seperti yang di video ini. Sekarang aku mau cobain Jeep Wrangler Rubicon GL ini di parkiran JHL Auto. Ini jalanannya bukan aspal tapi konblok ya. Mungkin lebih berisik atau lebih nggak nyaman, tapi kita coba aja. Aku tingginya 158 cm dan masih dapat posisi mengemudi yang enak. Ini untuk ngatur sandaran jok pakainya tali. Untuk jalanan konblok ini masih tergolong nyaman, guncangannya lebih terasa. Saat kita nyetir dan udah masuk ke dalam kabin ini senyap dan nggak berisik suara-suara dari luar, alias kedapnya oke banget sih. Bahkan suara mesin dari mobil ini nggak begitu kedengeran. Kalau kita manuver kan bodinya masih oke dan bisa nyelip kemana-mana walaupun gede, dan setirnya enteng. Untuk ukuran mobil sebesar ini dengan ban yang cukup besar itu tadi, dia enteng banget sih setirnya, nggak pegel nyetirnya. Aku dengan kecepatan 10 km per jam emang cukup terasa goyangnya, tapi masih oke. Ini kalau kita di air, karena dia udah ada kamera belakangnya, di monitor juga udah muncul nih untuk kita sebagai safety lah, pengamanan. Ini kan mobil gede banget ya, tapi buat manuver kalau misalnya kita mau belok-belok, puter balik di jalanan yang nggak terlalu besar, mungkin ini lebarnya 10 meter masih enak dan responsif banget pedalnya. Sobat Kabaroto pasti penasaran dong harganya berapa. Jadi
Jeep Wrangler Rubicon GL ini dijual dengan harga 1,599 off the road dan udah punya fitur yang modern, bisa off-road, bisa on-road juga. Gimana Sobat Kabaroto, tertarik? Sekian review dari Kabaroto, see you next video! Thank you.